permasalahan di petani khususnya di Dusun Ngudi yaitu regenerasi petani, Pak. Karena petani muda ini kan sangat sulit untuk diajak ke bidang pertanian. Kenapa? Karena hasil atau pendapatannya tidak pasti. Seandainya pemuda itu tidak mau kembali ke pertanian, maka yang saya khawatirkan itu hasil pertanian itu seluruhnya impor. Bertepatan dengan HUT ke-52 Petrokimia Gresik, saya mengikuti kegiatan One Year, One Village, One Project, dan goal dari program ini adalah memberikan pemahaman terhadap karyawan terkait permasalahan yang ada di sektor pertanian. Sehingga nantinya karyawan bisa menghasilkan produk dan memberikan layanan terbaik untuk menghasilkan solusi bagi permasalahan yang ada di sektor agroindustri. Rendahnya regenerasi petani mayoritas disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Petani mengalami kerugian apabila harga sayur yang mereka jual lebih rendah daripada biaya produksinya. Sehingga observasi saya berfokus pada HPP Tani. Waktu pertama kali ke sawah, saya bertemu dengan Pak Agus beserta istrinya, dan beliau menceritakan bahwa tenaga kerja yang digunakan dikelola secara konvensional, sehingga diperlukan tenaga yang ekstra untuk mengolah lahan pertaniannya. Dan benar saja, dari hasil observasi kami, muncullah 3 besar komponen biaya tani, meliputi biaya bibit, biaya pupuk, dan proporsi paling besar adalah biaya tenaga kerja. Dari apa yang saya jumpai di sawah, para petani mayoritas berusia 50 tahun ke atas. Sehingga semakin renta usia petani, produktivitas pertanian juga semakin menurun. Rendahnya regenerasi tani menyebabkan kelangkaan tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan biaya tani menjadi tinggi. Selain itu, tingginya biaya tani juga disebabkan oleh tingginya jam kerja buruh tani, meliputi kegiatan penanaman, penyemprotan, penyiraman, pengolahan lahan, dan juga pemanenan. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga sebaiknya mulai digantikan dengan sistem yang lebih modern, sehingga lebih baik dalam pengelolaannya dan juga lebih efisien. Pak, kira-kira selama ini SOP pertanian Bapak itu seperti gimana sih? Pak Tasri menjawab, ya kayak biasanya Mas, dicangkul, terus diaduk-aduk. Terus biasanya tak kasih pupuk organik, tapi sekarang itu dapetinnya susah Mas. Kalau ada pun ternyata harganya mahal. Karena penasaran, aku coba bawa sampel tanah Pak Tasri nih ke Departemen Lab Petrokimia Gresik. Dan yang mengejutkan, ternyata kandungan C organiknya itu rendah banget, cuma 1,5%. Padahal kandungan yang ideal itu 5%. Mungkin itu ya yang jadi alasan kenapa produktivitas pertanian Pak Tasri ini turun. Mendengar hal tersebut, saya penasaran nih. Kemudian saya pergi ke perangkat desa untuk menanyakan tentang SOP pertanian di Dusun Ngudi. Dan ternyata SOP pertanian di sini tuh beda-beda. Tiap petani punya SOP masing-masing. Dan saat ini pun belum ada pendampingan tentang olah lahan. Perkenalkan, nama saya Linda Ujasuti. Saya bekerja sebagai staf Departemen Pengadaan Barang di PT Petrokimia Gresik. Dari observasi, kami juga mengetahui Tengkulak menjual sayurannya secara grosir atau dalam jumlah besar kepada pedagang ecer. Pedagang ecer kemudian menjajakan sayurannya kepada konsumen akhir.
Kami menyadari bahwa panjangnya proses distribusi dari petani ke konsumen akhir menimbulkan adanya biaya-biaya tambahan yang mengakibatkan harga menjadi mahal di konsumen akhir. Ternyata, proses transaksi dari petani ke tengkulak tidak menentukan harga jual di awal, dan hanya bergantung pada harga yang didapat oleh tengkulak di pasar. Padahal, ada harga pokok produksi yang harus dipertimbangkan agar petani tidak merugi. Gimana sih Pak menentukan komoditas yang Bapak tanam? Dengan lugas Bapaknya bilang, ya feeling aja Mas. Dan akhirnya saya menyimpulkan, sebagian besar petani di Dusun Ngudi ini menanam atas dasar feeling beliau, bukan berdasarkan market yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahayanya adalah ketika semua petani menanam dengan komoditas yang sama, akan terjadi lonjakan oversupply sehingga menyebabkan turunnya harga secara drastis. Tentunya itu akan merugikan para petani juga. Sewaktu saya mengunjungi lahan pertama kali, saya mendapati ada gunungan sampah di area masuk. Pemandangan tersebut tidak hanya tak sedap dipandang, namun pengelolaan sampah di sana masih sangat kurang baik. Sampah di sana bercampur antara sampah sayuran dan sampah plastik. Padahal info dari kepala dusun, tak kurang 2 ton sampah masuk ke tempat sampah ini per hari. Sampah-sampah ini tidak dapat terpilah, maka tidak bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Hanya dibakar dan akhirnya menjadi abu. Kadar C organik tanah yang rendah dan banyaknya limbah sayuran yang masih belum termanfaatkan adalah 2 hal yang bisa dikaitkan. Kami mencoba berdiskusi dengan petani bagaimana memanfaatkan limbah sayuran ini agar dapat menjadi pupuk organik yang murah dan ampuh. Nah, dari hasil diskusi kami mendapatkan sebuah ide untuk membuat kompos dengan bantuan cacing. Kami pun mendatangkan ahli budidaya cacing dan melakukan sosialisasi untuk memberikan bimbingan teknis kepada kami dan warga terkait budidaya cacing ini. Budidaya cacing ini tergolong budidaya yang sangat mudah karena hanya membutuhkan media tumbuh cacing berupa log jamur bekas yang sudah tidak terpakai dan pakan yang berupa limbah sayuran yang semuanya sudah tersedia di Dusun Ngudi. Tak hanya itu, cacing sangat mudah dikembangbiakkan. Oleh sebab itu, cacing ini dipilih sebagai metode yang sangat tepat. Melalui budidaya cacing ini, petani menerima manfaat berupa vermikompos untuk meningkatkan kesuburan tanah, limbah sayuran yang termanfaatkan, dan cacing yang dijual dengan harga kurang lebih Rp20.000 per kilogram. Pak Adam, mentor budidaya cacing kami, bersedia untuk membeli cacing hasil budidaya mitra-mitranya untuk kemudian beliau supply atau kirim ke pabrik-pabrik sebagai bahan baku kosmetik dan farmasi. Petani perlu terhubung dengan pasar. Visinya adalah tidak ada satu petak pun tanah pertanian yang masih belum jelas siapa end customer-nya. Setiap petak tanam di lahan mereka sudah memiliki jatah pasar sendiri yang siap membeli hasil tani mereka. Observasi yang sudah kami lakukan, terdapat beberapa resto di Kecamatan Karangploso yang mengambil komoditas sayuran dari pasar yang dipasok dari luar daerah Malang. Padahal komoditas sayuran tersebut sangat sekali memungkinkan untuk ditanam di lahan pertanian setempat, yaitu di Dusun Ngudi. Untuk itu, kami menyadari pentingnya organisasi yang ada di tengah sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, alias penghubung antara petani dan konsumen akhir. Organisasi ini harus mengenal siapa marketnya, komoditas apa yang dibutuhkannya, bagaimana spesifikasinya, berapa jumlah kebutuhannya, kemudian kapan mereka butuh, dan bagaimana daya belinya. Organisasi ini pun harus mengenal siapa petaninya, komoditas apa yang dihasilkan, kemudian apa spesialisasi dari petani tersebut, kemudian berapa luas lahannya, berapa kapasitas produksi per komoditinya,
dan bagaimana petani tersebut menghitung harga pokok produksinya. Organisasi ini menghubungkan kebutuhan market dengan kemampuan produksi dari petani. Petani memiliki jadwal tanam komoditas yang lebih terencana, sehingga hasil akhirnya oversupply atau undersupply dan perang harga yang terjadi di pasar dapat diminimalkan. Besar harapan saya, Petrokimia Gresik dapat menginisiasi terbentuknya organisasi ini. Organisasi ini dimiliki dan digerakkan oleh petani dengan aturan-aturan yang menguntungkan setiap stakeholder supply chain pertanian. Dengan sejahteranya petani, regenerasi petani akan terus tumbuh positif dan bisnis dari Petrokimia Gresik akan sustainable. Tingginya HPP Tani ini yang 50% disebabkan karena tingginya biaya tenaga kerja, merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena dengan rendahnya regenerasi petani dan buruh tani ini, lantas siapa manusia yang nantinya akan melakukan aktivitas tani ini? Siapa yang akan mengolah lahan? Siapa yang akan menanam? Dan siapa yang akan menyiram? Sistem pertanian modern yang minim penggunaan tenaga kerja harus segera mulai dibuat. Harapan saya, Petrokimia Gresik sebagai solusi agroindustri dapat menyediakan instalasi-instalasi mutakhir untuk penyiraman dan pemupukan yang bisa dikontrol dengan mudah. Nantinya, petani tinggal membayar sewa fasilitas ke Petrokimia Gresik dengan biaya yang jauh lebih murah daripada mereka harus membayar buruh tani. Ini akan menjadi model bisnis yang baru, seperti yang saat ini telah dilakukan, yaitu metode penyiraman dengan drone, yaitu PetroSpring. Bisa, harus bisa. Untuk mendukung suksesnya budidaya cacing, kami menganggap perlunya dilakukan pemilahan sampah. Kami kumpulkan ibu-ibu rumah tangga untuk kami berikan sosialisasi cara pemilahan sampah. Sampah dari rumah nantinya dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Kami mengatur jadwal pengambilan sampah agar memudahkan peletakan dan pemilahan sampah di TPA oleh petugas sampah. Tak hanya itu, kami juga memberikan trash bag untuk memudahkan ibu-ibu dalam melakukan pemilahan sampah. Perwakilan ibu-ibu, sekretaris desa, dan petugas sampah kemudian menandatangani komitmen bersama untuk mengusahakan keberlanjutan proyek pemilahan sampah ini. Sampah yang terpilah akan memudahkan pemanfaatannya. Sampah organik yang didominasi sampah sayuran akan menjadi pakan cacing untuk kemudian diubah menjadi vermikompos yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Era ini adalah era data. Banyak data-data penting yang kami temukan saat observasi tidak tercatat dan berpotensi tinggi untuk terlupakan begitu saja. Sebut saja HPP, perlu wawancara dan proses mengingat yang cukup lama untuk mendapatkan HPP produksi 1 kg pakcoy. Di sesi wawancara yang terpisah, suami istri yakni Pak Tani dan Bu Tani memberikan data perhitungan yang berbeda satu sama lain. Data yang berharga ini tidak tercatat memang karena kebiasaan dan bisa juga karena malas. Harapan saya, Petrokimia Gresik dapat memfasilitasi pencatatan HPP ini melalui penyediaan aplikasi yang farmer friendly. Aplikasi ini dapat membantu petani menginputkan biaya-biaya tani mereka sehingga HPP dapat diketahui dengan lebih akurat dan lebih cepat. Tak hanya itu, harga jual sayur mereka pun dapat diinputkan sehingga mereka bisa mendapatkan analisa usaha taninya. Dari sisi Petrokimia Gresik, kita bisa tahu pupuk apa saja yang dibutuhkan petani. Tak hanya itu, melalui data komoditas yang ditanam, Petrokimia Gresik juga dapat menghadirkan produk-produk spesialis untuk mengatasi kendala pada tanaman-tanaman tertentu. Aplikasi ini dapat membantu petani menginputkan biaya-biaya tani mereka sehingga HPP dapat diketahui dengan lebih akurat dan lebih cepat. Solusi terbaik adalah aksi. Jangan biarkan petani berjalan sendiri. Mereka sudah terlalu lelah berpeluh letih di sawah. Banyak masalah yang harus diselesaikan. Yang paling penting adalah langkah kecil penuh keyakinan untuk menuju pertanian yang penuh kejayaan. Petani kita lebih percaya bukti ketimbang janji. Harapan saya, Petrokimia Gresik sebagai solusi agroindustri menunjuk seorang key farmer. Petani dari Gen Z,
warga lokal Dusun Ngudi untuk kita bimbing cara bertani yang benar dengan konsep precision farming. Kita bimbing bagaimana menjadi petani yang menghargai data, petani yang mencintai riset, petani yang terkoneksi dengan pasar, petani yang menggunakan smart farming minim tenaga kerja, petani yang peka terhadap sumber daya alam di sekitarnya. Buktikan bahwa metode Petrokimia Gresik adalah metode terbaik dan tersejahtera. One Key Farmer, berawal dari Ngudi, menjadi awal kebangkitan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ari Primantara. Kesan-pesan terkait dengan acara One Year, One Village, One Project, sangat kagum, sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi selama 5 hari rekan-rekan sekalian sudah menangkap permasalahan secara spesifik, membuat alternatif solusi, bahkan mengusulkan proyek perbaikan ke depan. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat membuka wawasan seluruh insan Petrokimia Gresik untuk bisa lebih memberikan kontribusi lagi bagi pertanian di Indonesia. Dan semoga kami berharap kegiatan positif ini dapat terus berjalan ke depan dan semakin bisa memberikan dampak baik untuk pertanian maupun untuk kemajuan dari perusahaan. Sekali lagi terima kasih, keren, selamat untuk rekan-rekan sekalian dan tetap berikan yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Joko Margono. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan One Year, One Village, One Project dari PT Petrokimia Gresik. Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini, saya terkesan dengan antusiasme dari para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, dengan full totalitas. Saya berharap bahwa program ini bisa memberikan manfaat kepada para peserta dan juga kepada masyarakat. Saya berharap bahwa observasi, diskusi yang dilakukan oleh seluruh peserta bisa menjawab permasalahan yang ada di kalangan masyarakat petani, khususnya di Dusun Ngudi, Desa Tamangarjo, Kabupaten Malang.